Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan selamat bergabung Mas Labib. Terima kasih. Di Apa Kabar Indonesia Malam akhirnya datang juga. Iya, langsung macet saja. luar biasa. Macet luar biasa. Oke, langsung saja Mas Labib. Mungkin sebelum saya meminta tanggapan berkaitan dengan statement Pak Presiden tadi gitu ya. Tapi Ibu Ketua DPR Republik Indonesia ini sudah menyatakan bahwa DPR nantinya akan bertemu dengan pemerintah. Mungkin boleh diinformasikan terlebih dahulu jadwalnya ini kapan, Mas Labib? Saya belum tahu kapan jadwal pimpinan DPR dengan Presiden. Ya. Tetapi untuk yang di Komisi 6 itu sudah beberapa kali mendiskusikan tentang hal ini. Dan untuk mempercepat pembahasan ini, tanggal 7 Komisi 6 akan ke KCIC untuk membahas ini dengan KCIC. Ya. Gitu. Jadi nanti saya informasi ini kalau sudah ada jadwal dari pimpinan DPR ke Presiden ya. Oke, tapi sejauh ini respons dari DPR sendiri termasuk juga tadi ya menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Presiden bahwa nantinya akan diambil alih oleh Presiden sendiri. Bagaimana Mas Labib? Sebenarnya Komisi 6 itu kalau mau mendudukkan persoalan ini ya tentang infrastruktur dasar ini ya. Kita semua sepakat bahwa infrastruktur dasar itu tanggung jawab negara. Harusnya pembangunan jalan, kereta, rel kereta, jembatan itu tanggung jawab negara. Nah, cuman problemnya ini kan dari awal ini menjadi B2B yang kemudian menjadi tanggung jawab KCIC yang itu entitas bisnis, korporasi. Hingga sekarang dia harus dibebani terhimpit utang yang luar biasa. Dengan statement Presiden ini, sikap Presiden ini sebenarnya polemik ini udah mulai menemukan jalan terang. Tinggal nanti kita tunggu skemanya dari pembiayanya dari mana. Bisa APBN, bisa non APBN. Kalau non APBN sebenarnya kalau kita memanfaatkan dividen dari Danantara yang 100 sekian triliun itu yang dikelola oleh Danantara Investment digunakan misalnya untuk kembali ke investasi ke BUMN-BUMN baik untuk memperbesar size bisnis BUMN maupun untuk menyelamatkan dan menyehatkan BUMN-BUMN yang sedang terhimpit seperti KCIC ini itu sangat cukup gitu. Mungkin dengan memperbesar equity di KCIC supaya ada kelonggaran untuk membayar angsuran hutang dan memperbesar mengoptimasi size bisnisnya KCIC karena belum optimal dia diutilisasi aja baru 50%. Dari 100% yang harusnya terpenuhi, tingkat penumpang itu baru 50%. Kalau dengan 50% pendapatan tahunannya KCIC itu sudah 1,5 T. Belum cukup untuk membayar bunga utang tahunan aja belum cukup. Gitu. Tapi kalau bisa optimas 100%, kan 3 T. Belum ekosistem bisnis pendukung, TOD, Transit Oriented Development. Kita seperti lihat di Jepang itu setiap stasiun itu kan hidup, sangat hidup. Tenan, F&B, merchant dan lain-lain kan hidup, iklan hidup. Itu bisa menjadi pendapatan yang signifikan juga buat perusahaan kereta api. Baik. Nah ini yang perlu juga didukung dengan investasi baru. Saya kira opsi-opsi untuk pembayaran utang itu ada. Nah, sikap Presiden ini menjadi titik terang terhadap problem ini yang sudah ya lumayan lama kita ribut-ribut belakangan ini ya Mas ya. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Herzaki. Bang Herzaki menjawab pertanyaan yang tadi, artinya nanti sekalipun saat ini masih dibahas ya, pemerintah kemungkinan besar akan menggunakan APBN atau APBN itu menjadi bagian dari restrukturasi. Bang Herzaki. Itu kalau yang menjawab itu tepatnya nanti Menteri Keuangan, Pak, gitu ya. Kalau untuk masalah APBN atau non APBN gitu itu satu hal gitu. Tapi yang kedua begini, ini kan bagian dari proses negosiasi. Opsi-opsi masih terus dikaji. Yang penting kan arahan Presiden itu negara harus hadir dalam memperkuat sektor transportasi, terutama perkereta apian gitu. Prinsip utamanya kan kita meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah. Itu dulu, Pak. Itu poin utamanya di situ. Gitu. Yang Presiden ini lakukan. Jadi kalau kata kuncinya tadi ambil alih itu bukan, ini kata kuncinya itu di situ mesti dimaknai Presiden menekankan komitmen kuat untuk mengembangkan sistem transportasi publik yang modern, aman, nyaman, profesional dan terjangkau. Mesti dimaknainya di situ. Jadi jangan dilihat semata gitu, tapi kita mesti melihat konsep yang jauh lebih besar dari
WUS-nya. Jadi di situ gitu Pak. Jadi kita jangan terpaku hanya di WUS itulah ya arahan dari Presiden kepada Pak Menko AHY begitu. Itu yang kami disampaikan ya. Jadi lebih luas dari situ. Tapi lagi-lagi terkait dengan proses tadi, ini kan bagaimana ada keterpaduan. Tadi juga sudah disampaikan sebenarnya oleh saya mau nyampaikan Pak Labib ya dari Komisi 6 gitu ya. Bagaimanapun tadi bicara APBN ya kita mesti bicara dengan DPR Pak. Ada prosesnya kan begitu. Jadi opsi-opsi masih itu dikaji. Tapi yang poin paling pentingnya adalah bagaimana tadi jangan kemudian hari ini kalau bicara mengenai ambil alih. Oke, Bang Herzaki? Bukan. Baik, kami akan perbaiki terlebih dahulu koneksi kami dengan Bang Herzaki. Saya akan langsung ke Pak Toto terlebih dahulu ya. Pak Toto merespons adanya opsi gitu ya, baik dari APBN maupun juga APBN tersebut ini menjadi salah satu bagian dari restrukturasi. Sebenarnya kalau dilihat dari kemungkinan keduanya ini, potensi ataupun juga antisipasi yang seharusnya kita ketahui sebagai rakyat Indonesia sendiri apa? Ya, saya kira opsinya kan bisa dua tadi ya, apakah lewat APBN, negara terjun langsung, atau kedua tadi dibilang Pak Labib, kemungkinan apakah Danantara juga bisa ambil alih opsi ini, begitu ya. Kalau opsi pertama yang diambil, kemudian negara turun, kemudian intervensi ke dalam restrukturisasi ini, maka menurut saya pintu masuknya itu dari Undang-Undang Kereta Api, bahwa dimungkinkan kita membangun suatu BUMN baru untuk penyelenggara infrastruktur kereta. Jadi kalau Undang-Undang BUMN yang baru 16/2025 kan juga dimungkinkan bahwa kalau pemerintah akan membangun BUMN baru maka nanti BP BUMN bertanggung jawab untuk urusan tadi dan kemudian untuk modalnya begitu bisa diambil dari pemerintah memasukkan modal kepada BUMN baru yang akan dibentuk tadi misalnya ya. Dan ini khusus menangani soal infrastruktur kereta. Sehingga nanti ada pembagian yang jelas lah kira-kira siapa bertanggung jawab terhadap infrastruktur kereta, siapa yang bertanggung jawab terhadap operatorship kereta begitu ya. Kalau opsi yang kedua dari Danantara pembiayaannya, berarti kan sekarang ini dengan Undang-Undang BUMN yang baru kan seluruh keuntungan profit sebagian besar itu kan akan dikelola Danantara. Itu nanti dikelola Danantara Asset Management, kemudian investment portfolionya dikelola oleh Danantara Investment Management. Jadi hasil kelolaannya itu kan nanti tentu ada. Nah kemudian tinggal nanti Danantara kemudian akan membuat suatu skema terkait dengan aspek keuangannya, misalnya seberapa besar dari dana kelolaan ya, keuntungan BUMN tadi yang bisa kemudian dialokasikan dalam rangka membantu untuk menginjek kapital yang dibutuhkan misalnya ya untuk konsorsium KCIC di mana Kereta Api Indonesia ada di sana misalnya supaya kemudian pembiayaan terkait dengan utang ya terhadap proyek ini juga bisa diselesaikan. Nah tinggal mungkin nanti kesepakatannya menurut saya adalah baik opsi pertama dengan pemerintah atau opsi kedua dengan Danantara itu bisa jalan dilakukan atau menurut saya lebih ideal lagi kalau kemudian dua-duanya bisa berjalan beriringan begitulah ya. Karena proyek kereta api ini bukan cuma sekedar ada di proyek bus. Nanti masih ada pengembangan pembangunan infrastruktur kereta api di tempat lainnya. Sehingga badan ini menurut saya menjadi suatu wadah yang memang sesuai dengan amanat undang-undang ya. Supaya ini dijalankan. Sehingga kemudian tidak ada lagi kebingungan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab kalau misalnya ada proyek baru terkait dengan pembangunan infrastruktur kereta api. Seperti ini ya? Oke baik, ini sambungan terhadap Bang Herzaki sudah kembali ya. Bang Herzaki, saya ke Anda lagi. Jadi sebenarnya setelah statement Presiden tadi, apa perintah yang kemudian ini harus diutamakan ya? Ya antara Pak Presiden, kemudian juga Menteri dan juga Kementerian Menko terkait berkaitan dengan hal ini, Bang Herzaki. Ya Mbak, jadi kan kita sudah melakukan ada beberapa opsi. Dari beberapa opsi itu ada yang mesti kita lakukan, ada tidak lanjutnya Mbak. Kita mesti koordinasikan kembali dengan beberapa pihak terkait ya. Namanya proses negosiasi ini kita mesti dalamin masing-masing beberapa opsi. Kita duduk bareng kembali. Apalagi setelah Presiden lakukan dan menyampaikan bahwa kan beliau ini menyampaikan setelah Pak Menko memberikan laporan Mbak kemarin di hari Senin. Melaporkan hasil koordinasi sebelumnya dengan teman-teman Danantara, dengan Menteri Investasi, dengan Menteri Perhubungan, dengan Kementerian Perekonomian dan juga dengan Kementerian Keuangan. Jadi terang jelas gambarannya, Bapak Presiden juga punya keyakinan, gambarannya sangat-sangat terang dan jelas, opsi-opsi juga sangat terbuka, dan beliau juga istilahnya itu kemudian akhirnya mengambil
langkah yang sangat tegas ya. Dan kemudian makanya Pak Menko Ahy diminta untuk kemarin menyampaikan statement, dan kemudian tadi Pak Presiden juga tegas dalam konteks mengambil alih ini, artinya bahwa semua pihak tenang ya, kita akan lanjutkan proyek ini, semua yang menjadi concern kita akan selesaikan. Jadi kan mungkin misalnya ada pihak yang menyampaikan, ini akan berhenti nih. Tidak, ini tidak akan berhenti, tetap akan berjalan, WUS tetap akan berjalan. Tetapi ada yang mengkonsen bahwa KAI kan kemarin Pak Bobi Rasidi misalnya sempat menyampaikan terkait dengan masalah beban hutang itu akan mengganggu kesehatan KAI misalnya, lalu akan bisa mengganggu pelayanan KAI. Tenang, tidak perlu khawatir, KAI tetap akan bisa melayani publik. Ada hampir 500 juta masyarakat kita yang menggunakan KAI, tidak akan terganggu. Pemeliharaannya tidak akan terganggu. Bahkan Pak Presiden juga tadi menambah gerbong misalnya untuk Jabodetabek ada 5 triliun yang dikasih oleh Pak Presiden. Itu kan luar biasa dari Pak Presiden, Mbak. Ini contoh-contohnya. Lalu kemudian misalnya ada, ini bagaimana nanti ini untuk daerah-daerah lain? Pak Presiden menyampaikan bukan hanya untuk sampai Surabaya, itu masa lalu. Kita akan sampai Banyuwangi. Dan kemudian Presiden juga memberikan gestur, kita akan melakukan bukan hanya di Banyuwangi, bukan hanya di Jawa Center, tetapi juga di Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Ini sambil proses negosiasi juga. Jadi maksudnya apa, Mbak? Inilah kita ingin kembangkan betul. Kereta api sebelum ini telah dimulai. Kita masih diingat, WUS ini kan awal. Kereta cepat ini kan awal. Tadi makasih Pak Toto ya, tadi memberikan masukan mengenai badan. Memang kita juga sedang ada beberapa aturan-aturan yang sedang dalam proses. Ada yang namanya PP, ada yang namanya Perpres, ada yang namanya Inpres, dan ada juga undang-undang yang sedang godok, semua dalam kerangka besar. Ada yang kita bicara dalam konteks sistem logistik nasional, ada yang dalam konteks sistem kereta api cepat, ada yang namanya sistem transportasi. Ini semua dalam berproses semua. Harus menyesuaikan hari ini ya. Dan itu dalam proses cepat, memang dalam 1 tahun ini progresnya satu persatu memang kita sedang agak ngebut, karena memang hari ini kereta api dan kereta cepat ya, ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden Pak Prabowo. Karena melayani banyak sekali rakyat Indonesia ya, dan ini harus kita kembangkan, betul-betul harus kita kembangkan, dan ini bisa harus terpadu dengan laut ya, dan juga angkutan darat. Itu yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden, yang kemudian mesti dilaksanakan betul oleh Pak Menko Ahy, karena Pak Menko Ahy kan bukan hanya infrastruktur, Pak, tetapi di belakangnya ada pembangunan kewilayahan. Nah inilah pembangunan kewilayahan, berarti harus apa? Ada pemerataan dan harus tumbuh, ada pertumbuhan dan ada pusat sentra pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah di Indonesia. Nah itu yang menjadi tugas dari Pak Presiden kepada Pak Menko Ahy. Saya mohon izin ini harus undur diri. Baik, Bang Herzaki, tentu kita akan nantikan ya seperti apa kemudian ini koordinasi yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah, outputnya seperti apa. Bang Herzaki juga harus meninggalkan Apa Kabar Indonesia Malam saat ini karena ada keperluan lain. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Herzaki. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih TV One dan teman-teman, terus berikan masukan, agar pemerintah bisa on the track terus. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih. Saya nanti juga akan ke Pak Trubus ya, menanyakan bahwa Pak Presiden ini sempat menyatakan pula bahwa ada kemungkinan opsi yang diambil adalah menggunakan dana dari proses pemberantasan dari korupsi. Tapi nanti dijawab saja, kami akan kembali untuk Anda.